tak pernah luput dari bibir Nur Isniwila sebagai seorang ibu Persit, istri seorang Babinsa di kampung Afkap Makmur. Sikap yang ramah dan jiwa sosial yang tinggi membuat warga di kampung Afkap Makmur menghormati beliau. Sebagai seorang ibu Persit, ia tidak hanya sekedar melayani keluarga dan mengurus kegiatan Persit saja. Waktunya pun ia sisihkan untuk memperhatikan kondisi sosial yang ada di kampungnya. Sikap peduli inilah yang membuat warga kampung mempercayainya untuk memimpin kampung Afkap Makmur. Saat ini, Nur Ismi tengah menjabat sebagai Kepala Kampung Afkap Makmur di Distrik Muting, Merauke, tempat di mana suaminya juga bertugas sebagai Babinsa. Awalnya jadi Kepala Kampung kan waktu itu posisi ada seorang tokoh ya, dia termasuk tokoh adat, dia orang Papua, dia datang ke rumahnya saya, suruh saya maju untuk jadi Kepala Kampung. Tapi sebetulnya waktu itu pas itu saya langsung menolak. Saya pikir, wow, Kepala Kampung tuh tanggung jawabnya sangat besar loh, apalagi saya ini seorang perempuan. Saya berpikir begitu. Pertama saya menolak, terus beberapa hari kemudian ada lagi seorang tokoh yang datang, bilang kamu maju saja, kamu siap gitu. Akhirnya saya berbicara sama suami, terus keluarga juga mendukung. Kalau suamiku bilang kalau untuk kemajuan kampung kenapa tidak? Kalau kamu bisa bekerja dengan baik, memberikan yang terbaik buat kampung, kenapa tidak? Ini ibarat saja pengabdian. Terus saya pikir segala masukan, akhirnya saya mengambil keputusan untuk maju menjadi Kepala Kampung. Jumlah kepala keluarga yang sekarang yang ada cuma 68 kakak. Awalnya dulu tuh 400 kakak ya, cuman banyak yang pergi meninggalkan kampung. Alasannya mereka pergi itu kan di sini dulu hidupnya susah ya, ekonominya susah, hasilnya banyak macam pisang, rambutan, tapi kan tidak ada yang beli. Dari mereka pergi tinggalkan kampung. Sekarang yang ada cuma 68, penduduk di sini 99% mata pencariannya petani. Meski ia hanya seorang perempuan yang seringkali dianggap lemah, di pundaknya lah warga menaruh harapan besar untuk memimpin kampung mereka. Ibu kampung ini yang sekarang terpilih ini memang banyak memecahkan solusi tentang pembangunan. Terus dia punya sifat merangkul semua orang dari segala etnis. Saya terus terang saya dari Jawa Barat, beliau ini kan dari NTT. Dan beliau tidak pernah memilah-milah ini suku Jawa Barat, ini NTT, ini lokal. Beliau ini merangkul semua etnis. Salah satu masalah yang menjadi perhatian utamanya adalah pendidikan. Sebagai seorang ibu, ia sadar betul jika pendidikan menyangkut masa depan anak-anak, masa depan bangsa. Karena itu, kondisi sekolah dasar negeri di kampungnya yang selama bertahun-tahun tidak memiliki guru membuatnya gusar. Ia akhirnya meminta perangkat desa agar bersedia membantu menjalankan proses belajar mengajar di sekolah dasar. Tidak hanya staf desa, kader posyandu pun ia bujuk agar mau ikut membantu. Hal ini ia lakukan agar murid SD di kampung tersebut tetap dapat mengenyam pendidikan meski hanya diajar oleh guru bantu. Supaya pendidikan itu jalan, kalau tidak begitu mau bagaimana lagi gitu. Tetapi kan dia juga bisa membagi waktu gitu. Saya di sini bekerja sebagai aparat kampung, jadi sekaligus ngajar di sini. Kampung juga meminta saya untuk ngajar di sini, jadi saya ngajar di sini gitu. Jadi yang sekarang mengajar ini kasihan guru bantu dua ini. Kampung minta bantu daripada anak-anak nganggur begini kurang bagus. Sekarang kita harus minta itu ada guru. Bahkan kita pun anak-anak ini mungkin bisa pintar jangkit sama kan dengan kita mama sekarang ada setengah mati jalan kaki. Menjadi kepala kampung tak lantas membuat perannya sebagai ibu rumah tangga dan istri TNI gugur. Ia masih tetap melayani anak dan suaminya dengan baik, menjalin komunikasi dan bersosialisasi dengan warga, serta menemani suami menjalankan tugasnya sebagai Babinsa. Tidak ada dalam benak pikiran saya bahwa istri saya harus calon jadi kepala kampung. Ada salah satu tokoh masyarakat, putra daerah, datang bertamu pagi hari ke rumah saya, berbicara tentang itu sudah mereka mau mengusung istri saya untuk menjadi kepala kampung. Di situ saya sempat kaget dan saya sempat berbicara kalau bisa, kalau memang percaya dari keluarga saya untuk menjadi pemimpin di sini, kalau bisa adik-adik saya yang banyak. Gitu. Karena saya tahu kekurangan istri saya. Gitu. Setelah saya sampaikan istri saya bilang ya kalau memang masyarakat percayakan saya
Mereka datang, mereka berikan, saya siap. Jadi kepala kampung itu tidak gampang. Otomatis semua masyarakat keluhan mereka pasti tumpuannya ke kepala kampung. Layani mereka, tidak usah pandang bulu. Apa saja keperluan mereka selagi masih bisa dibantu, coba dibantu. Meskipun dirasa berat, ia hanya tersenyum berharap kelak apa yang ia lakukan dapat bermanfaat bagi warga kampung Afkap Makmur.